Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzan Akbar Siregar, NPM 2108 Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit dari blok muskuloskeletal, yaitu fraktur radius ulna. Baik, yang pertama dari definisi, fraktur radius ulna ini adalah gangguan dari kontinuitas yang normal dari suatu tulang. Jika terjadi fraktur, maka jaringan lunak di sekitarnya juga sering kali terganggu. Fraktur adalah terputusnya jaringan tulang ataupun tulang rawan, umumnya disebabkan oleh gerakan paksa. Fraktur radius ulna terjadi antara tulang radius ulna atau bisa dua-duanya. Fraktur ini radius ulna ada dibagi menjadi dua, yang tanpa dislokasi dan dengan dislokasi. Fraktur tanpa dislokasi ada dibagi dua macam lagi, fraktur Colles dan fraktur Smythe. Definisi dari fraktur Colles ini sebagai ini fraktur radius distal dengan continuous dorsal, angulasi dorsal, perpindahan dorsal, pemendekan radius, dan fraktur styloid ulnaris terkait. Fraktur Colles khas dengan fraktur distal dengan angulasi dorsal. Manifestasi klinis yang khas itu ada di nerve for deformity. Ini biasanya terjadi cedera pada atlet atau kecelakaan kendaraan bermotor. Terus kalau fraktur Smythe itu definisinya merupakan fraktur pada ujung distal radius yang disebabkan oleh terjatuh pada punggung tangan atau dalam posisi fleksi, sehingga mengakibatkan pergeseran volar fragment fraktur. Manifestasi klinis yang khasnya itu ada host period deformity. Ini biasanya terjadi disebabkan oleh trauma, riwayat trauma. Selanjutnya ada selanjutnya tata laksana untuk fraktur tanpa dislokasi ini. Yang pertama, pilihan pertama adalah reduksi tertutup dengan pemasangan pin perkutan atau CRPP. Namun teknik ini tidak direkomendasikan pada fraktur yang hancur dan adanya kondisi pelemahan tulang seperti osteoporosis. Lalu bisa dikasih kita ORIF, yang saat ini merupakan prosedur yang paling umum dilakukan untuk fraktur Smythe. Lalu ORIF menggunakan alat pengunci sebagai implan, merupakan pilihan terbaik untuk fraktur Smythe yang tidak stabil atau tidak dapat direduksi. Yang ketiga bisa kita rujuk ke spesialis ortopedi. Kemudian fraktur dengan dislokasi dibagi dua juga, ada yang fraktur Galeazzi sama dislokasi Mortegia. Nah, definisi dari fraktur Galeazzi ini adalah fraktur dislokasi Galeazzi terdiri dari fraktur bagian distal radius dengan gangguan sendi radio-ulnaris distal. Klasifikasinya ada dua, tipe 1 dan tipe 2. Yang tipe 1 itu perpindahan dorsal, yang tipe 2 itu perpindahan volar. Kalau mekanismenya, biasanya fraktur dislokasi Galeazzi ini terjadi akibat terjatuh dengan tangan telentang dan mengakibatkan perpindahan radius ke arah dorsal. Jika beban aksial diberikan ke lengan bawah dan posisi supinasi atau perpindahan volar, radius juga lengan bawah dalam posisi fonasi. Selanjutnya fraktur dislokasi Montegia, yang dimana definisinya itu terdiri dari fraktur porus ulnaris dengan dislokasi kaput radial secara bersamaan. Fraktur ulnaris biasanya terlihat jelas, sedangkan dislokasi kaput radial sulit terdeteksi. Mekanismenya itu biasanya fraktur dislokasi Montegia terjadi akibat terjatuh dengan tangan terlentang. Selanjutnya tata laksananya itu bisa kita berikan penanganan konservatif atau penanganan konservatif fraktur meliputi reduksi tertutup, imobilisasi, dan perawatan suportif. Lalu bisa operatif dengan merujuk ke spesialis ortopedi. Untuk seluruh kondisi yang di atas, saat proses penyembuhan dapat kita lakukan fisioterapi untuk mengembalikan fungsi tulang, fungsi otot dan tulang. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Ini ada 3 referensi yang saya gunakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.